Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya David Fisika, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Berdasarkan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi, di mana salah satu poinnya memberitakan pada seluruh kantor imigrasi untuk membentuk zona integritas. Selanjutnya, berdasarkan surat kepala kantor Imigrasi Belawan nomor W2 F3 IMIKP 0401-1283 tahun 2020, kami telah melaksanakan penandatangan fakta integritas pegawai sekaligus deklarasi perencanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada tanggal 11 Februari tahun 2020. Selanjutnya, di surat perintah tersebut juga kami sudah memerintahkan dan membentuk tim untuk membangun 6 area perubahan yang sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 6 area perubahan tersebut kami ringkas dalam salah satu manajemen klasikal, di mana di situ terdapat ada planning, organization, activating, dan controlling. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan paparan yang akan dijelaskan oleh Ketua BPK Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Silakan Pak Yusuf, kiranya dapat menjelaskan. Terima kasih Bapak Kakadim atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jusuf Fehulisa Ginting. Saya menjabat sebagai Ketua Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBN Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Belawan beserta dengan seluruh Ketua Pokja dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. Baiklah, sebelum saya memasuki kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Belawan dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, ada baiknya saya menjelaskan tentang peranan strategis dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan dalam meningkatkan perekonomian nasional secara umum dan meningkatkan perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebab sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana salah satunya adalah Pelabuhan Internasional Belawan yang merupakan salah satu unit kerja dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan yang kami kenal dengan istilah Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Belawan, yang mana mewajibkan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas WBK WBBN. Itulah dasar akan pentingnya predikat WBK maupun WBBN bagi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan, di samping sudah terbangunnya semangat dan tekad dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan beserta seluruh pegawai untuk menjadikan Kantor Imigrasi Belawan sebagai wilayah bebas dari korupsi. Dalam mencapai tujuan wilayah bebas dari korupsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan menggunakan manajemen secara efektif dan efisien, yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Yang pertama adalah planning. Planning ini berarti merencanakan, yaitu menetapkan tujuan dan menetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah pemetaan kualitas dan rencana pemanfaatan serta penempatan SDM atau sumber daya manusia. Hal ini sebenarnya telah dikupas tuntas dalam Pokja 3, yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia, yang mana menyangkut tentang perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemudian
melaksanakan mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin ataupun kode etik, dan keenam adalah sistem informasi kepegawaian. Yang kedua adalah pemetaan kondisi sarana dan prasarana kantor. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan saya jelaskan pada bab berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah pemetaan kualitas dan prosedur pelayanan. Artinya di sini dalam Pokja 3 dalam Pokja 2 tentang penata tata laksana telah dibahas tentang SOP atau standar operasional prosedur yang ada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan yang berpedoman kepada SOP pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan kami juga telah membuat dan menyusun SOP inovasi, yaitu SOP inovasi yang telah dibuat oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan, sehingga pegawai khususnya di bagian pelayanan mempunyai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang keempat adalah pembentukan tim kerja wilayah bebas dari korupsi. Telah dibentuk tim kerja pembangunan wilayah bebas dari korupsi ataupun pembangunan zona integritas kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur ataupun seksi-seksi dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Contohnya adalah saya sebagai ketua zona integritas sehari-hari bertugas sebagai kepala seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Kemudian yang terakhir adalah rencana kebutuhan dan revisi anggaran yang dibutuhkan. Tentu saja untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi tersebut membutuhkan anggaran ataupun biaya. Kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan sekaligus kepala Satker mempunyai komitmen untuk mendukung wilayah bebas dari korupsi ini, yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan WBK tersebut, yang dimana yang contohnya adalah pertama melaksanakan berbagai inovasi, kemudian yang kedua peningkatan sarana dan prasarana, contohnya perubahan layout kantor, dan ketiga adalah contohnya penyewaan laptop bagi pejabat struktural dalam mendukung pelaksanaan tugas. Baiklah, selanjutnya adalah organizing ataupun mengorganisasikan, di mana di sini bertugas untuk mengatur pekerjaan tiap-tiap orang dan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini adalah untuk mencapai wilayah bebas dari korupsi. Telah ditetapkan surat keputusan kepala kantor nomor W2F3 ini KP 0401-0283 tahun 2020 tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan, di mana penanggung jawabnya adalah kepala kantor imigrasi itu sendiri dan saya sebagai ketua WBK, di mana baik ketua Pokja masing-masing mulai dari manajemen perubahan sampai peningkatan pelayanan kualitas publik, ini semuanya berasal dari unsur-unsur ataupun seksi-seksi yang melibatkan seluruh pegawai di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Jadi ini bertujuan untuk memberikan semangat ataupun kerjasama di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Kemudian yang ketiga adalah actuating ataupun pelaksanaan kerja. Artinya semua sumber daya yang ada harus dioptimalkan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Tentu saja hal ini membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan rencana pemanfaatan serta penempatan SDM, di mana telah dilakukan interview ataupun wawancara kepada para pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan tentang bakat dan minatnya, tentu saja memperhatikan tentang latar belakang pendidikannya. Yang kedua, mengupgrade outfit ataupun seragam petugas, khususnya petugas di bagian pelayanan, menggunakan jas ataupun parfum dan kosmetik bagi pegawai perempuan. Dan dalam hal ini telah dilaksanakan khusus bagi pegawai di pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan
training ataupun e-learning serta studi tiru ke kantor imigrasi lain dan corporate university. Artinya atasan harus memberikan pengarahan tentang informasi-informasi terbaru kepada bawahannya. Dan keempat adalah pembekalan dasar tentang SOP bagi petugas-petugas khususnya di bagian pelayanan. Kemudian peningkatan kondisi sarana dan prasarana kantor, yaitu kantor imigrasi telah melakukan renovasi ruang pelayanan keimigrasian, kemudian menyediakan tempat bermain anak, dan tentu saja ada juga ruang nursery atau ruang laktasi, dan renovasi taman dan pagar kantor memang masih dalam tahap perencanaan. Kemudian ruang tunggu pengambilan paspor, musola, dan toilet publik sedang direncanakan. Dan yang terakhir adalah dibuatnya marka jalan dan renovasi yang sudah di paving block. Actuating di bagian pelayanan yaitu pertama, telah disediakan lahan parkir gratis bagi pemohon jasa imigrasian tanpa dipungut biaya. Kemudian yang kedua, telah dilaksanakan inovasi-inovasi dalam aplikasi bantu. Yang pertama adalah nomor aplikasi antrian yang terintegrasi dengan apapun, masih dalam progres. Kemudian aplikasi pengambilan paspor masih dalam progres juga. Kemudian telah dilaksanakan aplikasi auto cetak formulir paspor, artinya tidak perlu lagi mengisi formulir paspor. Kemudian direncanakan juga adanya aplikasi monitoring perencanaan anggaran. Jadi semuanya pegawai mengetahui tentang pengeluaran atau penyerapan anggaran di masing-masing seksinya. Kemudian telah disediakan juga mesin fotokopi gratis dan adanya fasilitas pembayaran dan pengiriman paspor dengan kantor pos masih dalam tahap perencanaan. Kemudian adanya petugas duta layanan yang telah dilengkapi dengan outfit dan jas. Kemudian yang terakhir adalah penyediaan mobil paspor keliling dan sudah ada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Kemudian peningkatan prosedural pelayanan, telah terjadi pemangkasan tahapan pembuatan paspor dari 6 tahapan menjadi 4 tahapan. Kemudian pemohon tidak diwajibkan lagi mengisi formulir pelayanan. Dan pemohon juga tidak perlu lagi untuk memfotokopi berkas permohonan. Dan yang terakhir adalah adanya kejelasan waktu pelayanan untuk pembuatan BAP, di mana bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Kemudian telah dilakukan relokasi terhadap kebutuhan anggaran dalam peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Yang pertama adalah sudah dilakukan revisi ataupun relokasi untuk memperbaiki sarana dan prasarana gedung kantor yang mana sebelumnya berjumlah 70 juta dijadikan menjadi 250 juta. Kemudian untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang sebelumnya adalah 200 juta menjadi 400 juta. Dan tentang peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, anggaran yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, artinya tidak ada dikurangi dari anggaran untuk pelaksanaan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan ataupun mempresentasikan tentang gambar-gambar yang akan menunjukkan tentang perubahan yang telah dilakukan kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, yang mana telah diubah ruang tunggu pelayanan dengan menambah jam dinding, bunga, lampu hias, dan juga adanya banner tentang indeks kepuasan masyarakat, sehingga akan memberikan ataupun memberikan keindahan bagi ruang tunggu pelayanan. Kemudian yang selanjutnya adalah telah dibuat juga wallpaper di ruang tunggu pelayanan, yang mana tujuan awal pembuatan wallpaper ini adalah akan dipasang semacam videotron ataupun televisi besar yang akan memunculkan tentang informasi-informasi pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi Belawan, sehingga akan memanfaatkan informasi dan teknologi. Kemudian juga
karena tidak perlu lagi untuk mengisi formulir ataupun perdim untuk pembuatan paspor, maka tidak ada lagi antrian di luar kantor imigrasi. Jadi steril dan tampak lebih indah. Di sini juga tidak ada lagi pemeriksaan berkas ataupun pemeriksaan antrian apapun yang dilakukan di luar kantor. Semuanya dilakukan di dalam kantor. Diberikan juga tempat duduk ataupun kursi bagi kaum disabilitas. Kursi-kursi ini adalah untuk layanan prioritas bagi kaum disabilitas. Disabilitas di sini adalah orang cacat, ibu hamil, ataupun lansia. Ini adalah free parkir, artinya setiap pemohon pelayanan keimigrasian yang membawa kendaraan tidak dikenai biaya parkir. Ini toilet disabilitas bagi kaum disabilitas, dan ada juga ruang menyusui ataupun nursery room. Ini adalah fotokopi gratis, artinya yang sudah saya jelaskan tadi, pemohon tidak perlu lagi bingung apabila dia tidak memfotokopi berkas permohonan, karena petugas akan siap membantu memfotokopi berkas permohonan, tentu saja tanpa dipungut biaya. Ini yang tadi saya jelaskan, tidak ada lagi pengisian formulir karena akan dicetak langsung oleh petugas wawancara, dicetak oleh sistem. Ini yang duta layanan yang baru, di mana menampilkan outfit ataupun jas yang cukup bagus, dan juga dengan 3S, salam senyum sapa, dan juga kami update terus informasi kepadanya tentang adanya pembaharuan informasi keimigrasian yang baru. Ini ruang tunggu antrian paspor online yang telah dilaksanakan di dalam kantor. Jadi tidak ada lagi pelayan yang di luar kantor, bagaimana kalau di luar kantor itu kan cenderung panas, kalau hujan ataupun kurang nyaman. Jadi telah dilaksanakan di dalam kantor. Kemudian ini adalah customer care yang baru, sebelumnya juga dilaksanakan di luar gedung kantor, tetapi sekarang telah dilaksanakan di dalam ruang gedung kantor dengan layout yang bagus dan dilayani oleh petugas yang ramah. Dan inovasi yang telah dilakukan oleh kepala kantor dengan melaksanakan CSO, Customer Service Online, artinya tidak ada lagi tatap muka langsung ataupun berhadapan langsung antara pemohon dengan petugas, tetapi dilakukan secara virtual ataupun online. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan social distancing, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, dan untuk menghindari adanya pungutan liar ataupun kesempatan untuk melakukan pungli. Selanjutnya ataupun yang terakhir adalah controlling. Controlling ini adalah pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kerja tersebut telah sesuai dengan aturan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi ataupun Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan yang dilaksanakan adalah yang pertama, pendelegasian pengawasan pelayanan kepada para kepala seksi ataupun eselon 4. Jadi di sini kepala kantor tidak lagi hanya sebagai koordinator, tetapi yang mengawasi secara langsung adalah para kasih. Kemudian yang kedua, dilakukan penilaian kinerja secara berkala kepada petugas layanan dan adanya panis dan reward bagi pegawai yang berprestasi. Ini dilakukan secara berkala tiap bulan dan ada sertifikatnya juga. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan terhadap kinerja anggaran. Ini untuk memastikan bahwa anggaran yang telah digunakan itu dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung wilayah bebas dari korupsi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami Kantor Imigrasi semangat dan bertekad untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Terima kasih. Baiklah. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Tim Zona Integritas Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan menuju wilayah bebas dari korupsi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Pak. Sangat baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami juga ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kantor imigrasi Belawan pasti lebih dekat.